sidang hari ini kan saksi bang. Minggu depan apa bang? Ya itu kemarin kan saksi korban udah selesai. Jadi saksi ini kan untuk menguatkan atau membantah keterangan saksi korban tadi. Kayak dokter Mufid kan dia sesuai itu. Nanti kita lihat lagi saksi semuanya sesuai apa tidak. Kalau semua sesuai, hakim bakal pap. Assalamualaikum. Kalau semua tidak sesuai, memberatkan di bubar kita ya. semuanya. Berarti kalau semua kesaksiannya sesuai memberatkan di kita bisa. Hah? Kalau semua kesaksiannya concern maksudnya masuk semua itu bisa jadi memberatkan di kita. Ya kalau semua saksi itu kasih jempol ke omongannya dokter Reja, selesai sih dokter jempol. Oh. Tapi kalau semua saksi bilang nggak sinkron, betul, ya. ya udah bubar sidangnya. Berarti minggu depan ada sidang apa bang? Agendanya bang? Sama seperti ini. Saksi-saksi yang menjelaskan. Yang pasti kalau saksinya jaksa itu kan sekata dengan korban. Ya kebanyakan. Tapi kalau nanti saksinya terdakwa, Keren ya, pasti bagus ya. yang tidak sesuai semua itu. Oke bang, berarti bang, apakah perjalanan sidang ini masih panjang, masih dikenal sangat panjang, bagaimana bang? Kalau kemarin itu dikatakan saksi itu ada 15, ya 15 coba hitung aja ini saksi satu hari bisa dapat berapa? Nah, bagi-bagi aja tuh 15 berapa kali sidang itu? Bisa 5-6 kali. Kalau sidangnya sekali seminggu, saksinya jaksa aja bisa selesai sebulan, 2 bulan. Belum lagi saksi daripada terdakwa. Bang, tadi kok nih kita membahas produk overclaim bang dalam sidang, emang itu boleh bang? Nah itu namanya offside. Kalau main bola itu offside. Ya, orang main di tengah lapangan, mereka main di luar lapangan. Boleh-boleh aja sih. Ya selama hakim pertandingan bola tidak melarang dia main di luar lapangan ya silakan aja. Boleh berarti bang ya? Tapi mestinya main di tengah lapangan, jangan di luar lapangan mainnya. Kalau saya berpandangan seharusnya kuasa dari kita itu fokus dengan masalahnya, tidak lari kemana-mana. Ini yang dibahas kan produk, bukannya masalah pemerasannya. Harusnya pemerasan yang terus bodoh. Kenapa sampai terjadi pemerasan? Kenapa sampai diberikan uang? Kenapa sampai uangnya kemana-kemana? Itulah yang harusnya yang dicari oleh proses hukum. Berarti bisa disebut blunder ya bang? Offside aja. Offside. Ya, kita bilang blunder juga tidak enak ya. Yang pasti ada kemungkinan rekan tamu itu mungkin ya kurang baca buku atau kurang pengalaman mungkin. Amanin Fitri ya. Berarti dari keempat saksi ini berpengaruh gak bang? Artinya sangat vital juga gak bang keterangan mereka hari ini bang? Kalau saksi itu ada saksi yang meringankan, ada saksi yang memberatkan. Tinggal saksi-saksi mana? Saksi yang meringankan, umpamanya nanti pada saat ada kesempatan saksi dari Nikita yang diangkat. Saksi yang memberatkan saat ini saksi-saksi yang memberatkan itu. Bang izin bang bentar. Banyak Afika Fitri Saltero sudah datang lagi. Udah masuk. Cuma 3 detik. Kita kembali ke pakar hukum senior. Jadi kalau yang saksi yang keempat ini kan saksi yang menguntungkan ini. Saat ini kan Dr. Mufid, kemudian Sylvie, kemudian Frankie. Ini kan mereka yang ada di pihak Dr. Reja. Jadi mereka yang dipilih juga oleh jaksa penuntut umum. Pada umumnya kesaksian mereka itu mendukunglah kepada keterangan Dr. Reja. Biasanya nanti yang bertentangan dengan keterangannya Dr. Reja korban itu adalah saksi daripada
terdakwa nih kita. Itu pasti diusahakan yang tentang. Cuman tadi sayangnya itu aja, mereka terlalu bias ya, nanyanya terlalu bias kayak produknya itu jarum suntiknya berapa tadi 19 ya? Iya. Ngapain sih jarum suntik hitung-hitung? Kan tidak menguntungkan ngitung jarum suntik. Dokter O ini kan bilang tuh ke Reja tuh, tadi kan keterangannya itu, udah hubungin Mail aja. Mail juga yang ngajarin siapa coba? Niki. Niki mengatakan ke Mail, pakai aja nama gua. Kemudian Niki mengatakan ke gua, oke, ya, ajarin Mail tuh ngomongnya. Nah, jadi jelas ya. Jadi ajarin Mail tuh gimana cara ngomongnya ke Reja. Iya, bener. Iya kan? Yang Niki kan bilang, pakai nama gua aja. Kan gitu ngomongin ke Mail kan? Iya. Kalau lu mana berani Mail? Pakai nama Reja itu enggak, pakai nama Nikita itu enggak sembarangan loh Mail. Tapi karena sudah dikasih ACC oleh Nikita, makanya Mail berani pakai namanya Nikita. Kemudian si Mail ini kan enggak pintar nih nomor ras ini. Oh iya. Makanya si Nikita bilang sama oke, apa Pak dedinya BEMS ya. Iya. Dedinya BEMS ajarin tuh Mail tuh gimana caranya meras Reja. Kan ada koordinasi kan. Enggak Iya. kalau Mail nggak diajarin nggak bisa apa sih Mail. Kalau cuma ketawa-ketawa, oh Mail mah pinter. Nah, kalau cuma bercanda-bercanda Mail pinter. Tapi untuk bisnis yang ini Mail tuh nggak pinter. Siap. Tetap ada yang ngajari, kita mau kita ngajari Mail. Setelah diajari oleh mereka berdua, pintarlah Mailnya. Akhirnya ikut juga ketangkep, kasihan nama Mailnya sebenarnya. Iya, betul. Mail yang kasihan. Dia itu nggak ada untungnya juga, Mail nggak ada untungnya juga. Iya. Mail nggak ada untungnya. Kemudian buat apa Mail sih, main-main gini nggak ada gunanya buat Mail. Mail itu hanya bawa aja kasihan. Mail yang kasihan. Kalau yang lain ini memang masih ada inilah permainan ikut rencana segala macam. Kalau Mail itu enggak. Pokoknya apa kata komandan siap komandan gitu dong. Iya, betul. Ya, dia tipe yang siap komandan aja. Apa komandan minta ya kita laksanakan. Tapi terkait tadi Dokter Reza mengatakan keterlibatan Dokter sama Dokter Oki seperti apa? Itu tadi tidak sama keterangan Reja ya. Dokter yang memulai Maksudnya memulai? mereview. Ya, dia memulai mereview. Disambut bahagia oleh Dr. Oki, dikelola sedemikian rupa oleh Oki sehingga menjadi tercipta suatu fenomena tutup mulut. Ya. Nah, kemudian dibicarakan dengan kita mau mengatakan ke Mail pakai nama gua. Ini kita lagi ngomong ke Oki, ajarin tuh Mail gimana ngomongnya. Ini siklus, dibilang mafia sih enggak, tapi istilahnya terstruktur permainannya. Jadi bukan mafia sih enggak. Jadi bisa dibilang review pemerasan berkedok review gitu. Ya. Jadi kalau tidak Ini siapa nih? dikasih, ini kalau tidak dikasih di-review terus. Dibilang geng lah abu-abu. Jadi tapi saya pakai abu-abu bukan advokat abu-abu saya ya. Saya pakai hitam putih. Bukan advokat abu-abu. Jadi tadi kan ditanya itu abu-abu itu apa sih? Kan? Kalau kami di bidang hukum itu Kenapa? ya kalau kami bicara hukum itu atau ada perkara, warna itu cuma 3. Adanya hitam, putih, atau abu. Ada 3 cuma warna. Hitam putih ini jelas, nggak abu ini nggak jelas. Jadi kalau dikatain kita abu-abu, berarti kita masuk di tengah ini yang nggak jelas nih. Bisa hitam, bisa putih. Nah itu independensi abu-abu sebenarnya kalau di perkara itu nggak jelas, bisa hitam, bisa putih. Tergantung kalau dia buta warna, abu-abu enggak jadi hitam, abu-abu enggak jadi putih. Nah ini abu-abu ini manusia nggak jelas ini. Oke Pak. Abang terima kasih banyak ya.